Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delvi Suryani. Di sini saya akan menjelaskan juga mind map peta konsep pertemuan terakhir yang saya akan jelaskan dalam tugas saya, yaitu pertemuan kelima mengenai Wagner-Wittin model. Ini tuh apa sih gitu kan? Nah, di sini saya membuat mind map-nya, memang materinya hanya segini gitu ya yang disampaikannya. Nah, di sini kita pertama dari ke pengertian dulu ya. Kita zoom agar lebih terlihat gitu tulisannya. Baik. Nah, di sini pengertiannya apa? Di sini tuh kan model ya. Suatu model itu adalah cara gitu untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Dan di sini dijelaskan bahwa Wagner-Wittin model ini adalah teknik load sizing gitu yang menghasilkan perhitungan biaya optimal gitu kan. Kalau misalnya dalam apa ya, dalam perencanaan perusahaan gitu, perusahaan itu ingin biaya yang dikeluarkan dalam perencanaan itu optimal gitu, seminimal mungkin, tapi hasilnya terrealisasikan gitu. Di sini adalah teknik ya, jadi Wagner-Wittin model itu adalah teknik. Lalu di sini didasari pemrograman yang dinamis gitu, jadi dia tidak diam gitu, dia tidak statis seperti itu. Lalu nih seperti yang tadi dijelaskan ya, jadi dia itu adalah meminimasi ongkos pengadaan gitu. Nah, di sini ada algoritma-algoritmanya ya. Yang pertama itu algoritmanya adalah menghitung total biaya variabel gitu. Langkah yang pertama yang harus dilakukan itu menghitung total biaya variabel. Di sini ada total biaya variabel periode ke C gitu ya sampai ke E. Lalu di sini ada biaya pemesanannya, ditambah biaya penyimpanan, dikali biaya pembelian per unit, dikali jumlah dari selisih antara QCE sampai QCI-nya gitu ya. Nah, di mana apa sih gitu QCE itu? Nah, QCE itu adalah rumusnya gabungan dari RK, di mana RK sendiri adalah rata-rata permintaan per periode. Jadi di sini kita ulang lagi rumusnya supaya lebih ingat gitu ya. Jadi total biaya variabel dari periode C ke periode E itu adalah biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan dikali biaya pembelian dikali juga jumlah dari rata-rata permintaan periode C ke E dikurangi rata-rata permintaan jumlah periode dari C ke I gitu. Nah, itu algoritma yang pertama ya, nanti dihitung. Lalu yang kedua itu setelah menghitung ini, menghitung biaya total pemesanan optimum gitu. Di sini baru menghitung total biaya variabelnya. Nah, di sini tuh dihitung gitu yang optimumnya. Bagaimana sih gitu? Cara optimumnya di sini pengoptimumannya minimasi ya, jadi minimum gitu. Di sini ada minimum. Lalu menghitung Fn sebelumnya gitu, di mana N itu adalah periode. Periodenya itu dari 0, 1, 2, sampai N ya, dimulai dari belum ada keadaan apapun gitu. Jadi masih 0 gitu pemesanannya, belum mesen gitu. Nah, di sini Fn-nya itu adalah minimasi gitu ya, nilai minimum dari yang tadi dicari ZCE dikurangi FC-1 gitu ya, di mana si C-nya itu bergerak dari 1, 2, 3 sampai ke E. Seperti itu. Dengan kata lain, untuk masing-masing periode, semua kombinasi alternatif pemesanan dibandingkan sehingga diperoleh biaya optimum gitu. Nanti dibandingin ya, nanti juga terlihat gitu biaya optimumnya berapa. Mungkin agak bingung juga gitu ya kalau misalnya cuman ngomongin modelnya aja gitu. Nah, mungkin lebih
apa ya, supaya agar lebih jelas, bisa ada contoh soalnya. Contoh soalnya udah dijelaskan sama dosen saya di YouTube channel beliau, nanti saya tulis di description box ya YouTube-nya. Di situ, jelas banget gitu contoh-contoh soalnya. Mungkin, mind map dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.